Terus masuk langsung sudah free, kita freekan, nggak ada biaya masuk, bulanannya kita freekan. Sambil nata anak-anak ini mungkin lebih baik di sini. Nah, mungkin kalau masukan ini diterima ya monggo. Sangat-sangat diterima. Ya. Alhamdulillah. Sekarang rencana nanti itu tinggalnya di mana? Kalau Ya kan harus dekat dengan sekolah toh. Ya. Rencana kemarin saya izin menyampaikan kepada Mas Bram, bagaimana kalau mondok di Al-Falah mawon ngeten. Iya. Sebetulnya kita no problem. Okay. Kalau mondok wis masuk langsung sudah free, kita freekan sudah. Nggak ada biaya masuk, bulanannya kita freekan. Nah, cuman sekarang pendidikan formalnya. Okay. Pendidikan formalnya kalau Alia coba ngomong sama gurunya ini, kepala sekolahnya ini, memungkinkan enggak? Karena Alia kan masih persiapan negeri ya, jadi saya iso ngatur toleransinya gitu. masih enak. Kalau yang MTS negeri ini apa perpindahan yang drastis itu kayaknya tidak mungkin. Kayaknya tidak mungkin karena di sini kan tidak umum. Kalau Alia walaupun tidak umum tapi masih dalam cengkeraman gitu loh. Kan pendirinya kami semua itu, dua-duanya itu. Nah sekarang kalau masalah mondok welcome kita, welcome. Kita free kalau apa namanya biaya masuk tidak ada. Untuk bulanannya kita freekan aja semua. Sekarang tinggal menyalurkan ke pendidikannya. Yang pertama saya tak omong-omong sama kepala sekolahnya ya. Sedangkan yang SMP ini kalau swasta terdekat SMP ini PGRI Sengkaling itu sih ono SMP nggak tahu ya, ntar ya tak anukan biar terus. Maaf nggak ada apa-apa ya. Adanya nanti maghrib. Sini siapa? Samuel sama Samuel. Ini Samuel. Dulu SD-nya di Bandung. Ya. SD-nya di Malang ya. Oh, SD-nya di Malang. Ya, terus bawa ke sana. Di Advent juga. Bukan, SD negeri. Di Gading. Oh, Gading. SD umum negeri. Oh. Samuel. Namanya masuk tetap Samuel. Ditambah apa? Muhammad Ali. Kemarin dikasih nama Ustadz Muhammad. Oh, Muhammad Ali. Kasih nama Ustadz yang imamnya Al-Falah. Iya. Muhammad Ali namanya. Muhammad itu nabi, Ali itu menantunya, gudangnya ilmu. Wah, Masya Allah. Nanti Ali juga gitu, harus pintar jadi gudangnya ilmu. Ya, Insya Allah. Masih mungkin ujian apa enggak UMTS yang ujian. Jadi kalau dari kami untuk yang sudah bisa connect kita pondok no problem. So sekarang permasalahan sekolahnya. Sekolahnya ini kalau yang Alia ya insya Allah kita upayakan ya bisa, tapi ya memang harus kerja keras ngejar nih. Untuk yang SMP ini
ya coba saya yang kira-kira bisa mana gitu. Yang bisa mana. Ini kami kan juga mendirikan pondok baru lagi. Ini insya Allah tahun ajaran ini launching ya. Tapi di sana prioritasnya pondok tahfidz. Tapi anak-anak nanti juga pendidikan formalnya jalan dengan kalau dulu apa istilahnya filial apa gitu. Jadi nginduk ke pondok yang sudah menyelenggarakan sekolah formal. Itu nanti kerjasamanya untuk awal-awal begitu. Yang nantinya ya kita mesti harus menyelenggarakan sendiri pendidikannya. Itu khusus dalam Induk Umien berarti. gitu. Nah itu untuk sekolahnya memang lebih ringan karena hanya beberapa mata pelajaran yang diunkan, yang di ujian nasionalkan itu sudah ada apa connect ke pondok lain. Nah, itu juga sebuah pilihan kalau misalnya cuma awalnya ini apa namanya kita upayain, makanya kita ngejar ini sampai nguli batu kita ngejar tahun ajaran baru sudah layak huni gitu loh ya, ada pondok putranya juga ada pondok putrinya, tapi kalau yang Al-Mukhlisin sudah jalan 15 tahun lebih ya, hampir 300 lah santrinya, tapi yang banyak ya anak MTS Aliyah pasca sarjana sini, khususnya anak-anak apa namanya luar pulau tuh ya, biasanya mereka yang berbasic pondok itu nggak ngekos, nggak kontrak, tapi ke pondok, atau mereka yang pertimbangannya apa namanya biaya hidup. Sekarang kalau di luar pondok kontraknya 450, kalau makan 3 kali ya sederhana misalnya berapa, sekarang makan sederhana 6.000 18 kali 30 ya kan, dikatakan apa 20 ya 20 kali 30 600 sama 400 1 juta lah. Nah, iya. Kalau di pondok wis include sak turune sak mangane 350, baru aja kita naikkan 450. Nah, itu kecenderungan anak-anak satu yang masuk sana, anak pasca sarjana itu satu, kalau mereka berbasic dulunya dari pondok, si pondok. Kedua, pertimbangan finansial itu ya banyak, mulai ada Papua, ada Palu, Mataram, terus Kalimantan, terus Sumatera, mulai Medan, Aceh, Jambi, Lampung, Palembang, banyak di sini. Jadi kita bersyukur tuh kita itu satu dusun. Jadi mulai PAUD, TK, SD, insya Allah kita masih punya PR Min-nya. Jadi madrasah terpadu sudah 2 yang TS Aliyah, S2, S3, S1 yang belum ada. Jadi sekampung ini lengkap itu. Dari yang terbawah sampai teratas. S2, S3 sampun. Halo? S2, S3 sampun. Sampun. S1 dereng. Dereng. Kok anu? Kok Iya. unik? Karena kan UIN loh. Kan UIN. Jadi UIN ini ada berapa? 1, 2, 3 kampus. Jadi S1-nya di Noyo. Nah, di sini S2, S3. Kedokterannya di kampus baru di Telkom. Jadi ini ya negara memang. Tapi kalau MTS Aliyah ya masyarakat dulu, baru kita negerikan. Nah ini nanti kita akan koordinasi lagi untuk mencarikan solusi sekolah. Kalau solusi pondok welcome, kita tidak
masalah. Kalau seusia sampean ini dereng wonten nggih pondok. Pondok Beliau semangat ingin mondok katanya. gitu ya, pengen mondok, Masya Allah. Iya, saya tak coba juga ini pengasuh-pengasuh ini. Kita kan MTS, Aliyah, terus Pasca itu. Oke. Yang SD belum, seandainya di sini minnya sudah berdiri, ya insya Allah mesti akan ada anak-anak dari min. Masih belum ini. Ali. Mau mondok pian? Iya, cari ilmu itu berpahala besar. Ya. Nanti jadi orang pinter, jadi orang yang manfaat, baik-baik manusia yang bisa memberi manfaat manusia lain. Kayak ustadz-ustadz ini, Masya Allah, sampai naik ke puncak Ustadz Sulawesi itu, yang bedah rumah itu. Desa apa itu? Morowali Utara. Morowali Utara. Morowali. Itu masih Sulawesi Tengah ya. Gimana saudara-saudara kita di sana? Alhamdulillah. Anteng ya. Kalau wingi enten napa teng Dogala masjid pun mantun. Salat pun mantun, kantun sekolah. Sekolah. Ya. Assalamualaikum. Salam gigi mendawa. Oke, Mas Bundi. Sehat, Abu? Oh, Pak Bambang ini. Bambang, apa namanya? Tuh, jaluk nomor renyonya aku ngebel Bu Sulis kok gak sambung. Tak coba ngebel nyonya sampean. Ya? Oke, matur nuwun. Waalaikumsalam. Terus yang bina netep di sana berapa Ustadz? Wonten Morowali kadang ya, Morowali Dewan Dakwah. Nah wonten Donggala Ustaz Tawil lari mriki, talang mriki. Mergan kuburan. Malah si masal mriko. Ada nih. Singosari mana rencana yang 3 bulan akan Batu Retno. Di Batu Retno Dusun Nampes. Oh, Nampes. Okay. Oh, timur ya? Iya. Iya. Asal timuripun tol. Iya. Pokoknya buat sementara biar bisa Sisi. Iya. bernafas. Sambut melayan Pak. Katering sambut melayan. Terang ya, mulai menggeliat lah. Ya mungkin berapa? 30% lah. 30-35%. Tapi sudah berani orang punya hajat, tidak dengan proteksi yang ketat kayak. Udah. Cuma gedung-gedung tertentu yang masih belum buka. Kemarin kalau sholat Jumat di daerah Mboreng Abah Haji, jadi ada masjid yang tulisannya bahkan menyuruh orang melepas masker. Saking alhamdulillah COVID ini sudah buyar. Tulisannya gini, lebih sopan Anda masuk masjid melepas masker katanya. Wah. Apa namanya, bertolak belakang dengan ya memang apa tuh namanya, jangankan kita sesama ahli apa namanya kesehatan saja Berbeda. itu juga berbeda, iya kan? Ya memang mau di tafsirkan gimana namanya tafsir ya bisa saja. Tapi saya ngalami betul karena saya kena juga. Saya kena. Ini LC gelarnya. Ya. Abah Haji sekarang gelarnya LC. Lulusan COVID. Lulusan COVID. Gak lulusan Mesir, lulusan COVID. Memang apa namanya,
Ya terutama gergese Ustaz. Nggih. Mau duran mandi enggak banyu panas gak kuat dinginnya. Delta kali anu kena dua-duanya nopo salah satu? Salah satu Salah satu yang Delta. yang awal, Ngeri nih. yang awal itu Ngeri nih. Kulo keluarga kena. gitu. Delta. Jadi ini 11 anak cucu ini. 11. Tapi akhir itu. Ngatus teng rawat inap napa? Enggak. Nah, kita bapak namanya Mandi. Karena istrinya Bram kan dokter itu. Terus dia kena pisan. Dia kena pisan. Sebentar ya, sebentar Iya, tak siap. dengan sama. Terus dokumen keluarga lengkap ya? Dokumen keluarga ini yang anak-anak ini masih di sana semua, Pak. Saya ada ini ke SKK. Saya tak ambil SKK. SKK. Lah ini yang di Nampes itu berarti 3 bulan. 3 bulan insya Allah. 3 bulan. Ada semangat untuk bisa mandiri. Ya. Ini kakak. Oh, ini kakak yang di Bogor gitu ah? Iya. Oh, iya. Oke. Nah, terus gini. Apa namanya? Kita ada rumah itu bisa ditempati kira-kira 6 bulan. Nah, sambil nata anak-anak ini mungkin lebih baik di sini. Alhamdulillah kalau wonten. Ya, lebih baik di sini sambil nata anak-anak ini. Alhamdulillah malah nggih wonten solusi. Ya, jadi yang satu apa namanya tempat tinggal aja dulu. Ya, yang kedua pondok welcome. Ya, ketiga ini ngatur anak-anak ini sekolah piye gitu. Ini kan nggak iso sekaligus ya. Kita harus ada apa namanya komunikasi rencana sekolah yang dituju. Nah, mungkin kalau apa masukan ini diterima ya monggo. Sangat diterima. Iya. Alhamdulillah. Karena kemarin kalau misalnya Singosari itu jadi juga bingung ini mencar-mencarnya ini bingung. Iya. Tapi terpaksa lah, dapat rumahnya di situ. Jadi kemarin tuh mikirnya ya sudah nggak apa-apa, ini dijalani dulu. Kalaupun ternyata dapat tawaran di sini, alhamdulillah. Oke, terima kasih Nah, ini banyak. rumah ini ya memang ya kami bersyukur ya apa namanya manfaat gitu loh. Jadi orang Medan Ustadz Taufik namanya ngambil S3 di sini sama istrinya sekali. Nah, kontraknya dulu di perempatan ke sana. Suatu saat sudah 1 tahun ke saya, Pak, saya mau pamit pindah. Yuk, pindah kemana Ustaz? Ya masih mau cari yang agak pinggir-pinggir gitu. Loh, ngapain? Udah nggak dikontrakkan situ. Ya masih tapi dinaikkan, terus kami nggak mampu. Ya, akhirnya pas saya baru dapet, tapi masih apa namanya ya rumah kampung gitu ya, pas di depan masjid itu. Masjid niku. Ya yang kelihatan ada tanah kosong itu baru saya bongkar itu. Enten parkir mobil. Iya. Di situ saya ngomong kan beliaunya Masya Allah jadi malah jadi imam rutin masjid gitu loh. Begitu saya bangunkan rumah ponaan itu akses jalan itu harus bongkar rumah itu gitu loh. Nah, ponaan ini mau manten ya, jadi waktu manten ini ngomong wis tadi gitu loh ya. Akhirnya Ustaz ini besok tak bongkar Ustaz, sampean pindah rono nang mburi yang saya apa namanya tawarkan ini rumah yang mburi yang ditempati Ustaz itu.
baru tahun ini langsung tengah jam. balik ke apa namanya Medan. Nanti habis duhur kita lihat ya. Iya. Kita lihat. Rencana pindahnya kapan? Secepatnya, nggak apa-apa. Iya. Kemarin yang di Boring itu untuk evakuasi sementara saja. Evakuasi sementara, terus kami sambil persiapan yang di Singosari kemarin dari Singosari, terus kami list apa aja kebutuhannya, terus nanti siang dari sini rencananya mau ke Singosari lagi, mau istilahnya apalagi ngoten. Alhamdulillah kalau memang ada tawaran lebih dekat ke sini kan Eco, terus buat kontrol anak-anak ini kan lebih dekat ngoten. Iya, ya kita sekitar 6 bulanan karena 6 bulan berikutnya ada rencana ya siapalah ibunya gitu. Ya. Ale. Anak ini semangatnya luar biasa. Apanya? Semangatnya luar biasa Pak Haji. Ya, alhamdulillah namanya tepat itu Ali. Muhammad Ali. Ya anugerah yang luar biasa agama ini. Nggak ada artinya kalau dunia ini ya, harta ini nggak ada artinya karena nggak akan dibawa. Tapi kalau orang sudah ada hidayah, akhirnya kita ini benar apa namanya mengakui pencipta kita dan kewajiban kita itu ya itu sangune dewi ya kan Zat? Kalau yang namanya harta kedudukan ya nggak dibawa. Tapi kalau sudah namanya hidayah ya kayak keluarga ini subhanallah, keluarga ini betul-betul dapat hidayah. Makanya nanti ya apa kalau jadi mondok disitulah ada pencerahan dan ilmu, pencerahan dan ilmu. Sakit untuk kader. Ya ada. Kalau rezeki semua makhluk semut itu tiga rezeki, iya kan? Cecai ini yang apa namanya apa kekuasaan Allah ya. Ada binatang melata, panganan ini miber, aneh nih. Di sana dia ke sini, udah dekat miber lagi ke sana, kejar. Tapi kok bisa hidup ya? Akhirnya juga kena. Itu kalau nggak kekuasaan Allah nggak akan bisa. Logika manusia gak iso. Masa binatang merangkak makanannya terbang. Di sini sebuah renungan sesuatu yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin kalau itu Allah menghendaki. Ya untuk anak-anak ini anak-anak apa namanya jangan pesimis. Bahkan mungkin kepahitan yang sekarang dirasakan ini adalah apa namanya bukti sayangnya Allah mencoba memberi cobaan ujian. Orang kalau nggak diuji Allah itu bukti Allah biasa-biasa saja. Tapi kalau sudah manusianya diuji Allah ini bukti sayangnya Allah luar biasa tuh. Luar biasa. Nah kalau udah lulus ujiannya ya nanti dirasakan. Mungkin kalau sekarang melihat saya, wih gitu. Saya dulu bapak saya guru SD, makan saja karena keluarga banyak, makan saja sulit. Guru SD tempo dulu lah, saya ini guru SD wis mobil-mobilan ya, walaupun kredit. Sertifikasi. Saya SMA itu bapak itu sudah
6 bulan sebelum saya keluar SMP itu wis nyelengi apa? Beli bodinya sepeda panjal itu loh. Bukan bodi baru ya, di Comboran sana Tewayengen itu. Bulan berikutnya beli setir sama ini panjalannya. Bulan berikutnya 2 ban itu. Begitu aku lulus SMP, SMA ke Malang itu disetel, ya sudah. Itu alat transport saya, padahal 15 kilo dari sini. 15 kilo. Kadang-kadang setire rono, bane rono. Wes turun, suwi setir lagi. Itu gambaran saya dulu. Saya sampai dipanggil kepala sekolah karena tidak pernah memasukkan baju. Itu si ketua kelas itu saking jengkelnya dilaporkan ke kepala sekolah, saya dipanggil. Kenapa dimasukkan, itu kan lebih rajin, lebih ganteng gini. Aku gak jawab, aku ngadeg tak buka. Ini loh karena tempelan. Saya malu Pak. Kepala sekolah gak bisa ngomong. Ya sudah. Ya karena naik sepeda itu celana itu nggak sampai 3 bulan wis dedes udah dedes. Kalau sudah dedes apa? Aku gunting spray ini ibu, tak tempel, nomor tak jahit wer. Itu tempelan. Nah di situ Pak Cito dulu. Jadi anak-anak jangan pesimis. Kalau Allah menghendaki itu tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Enggak, saya sendiri nggak membayangkan bisa seperti sekarang. Yang muncul ketakutan juga, ketakutan. Ini ada apa? Saya nggak pernah bayangkan. Jangan kan mobil, sepeda motor aja dulu nggak bayangkan saya punya. Nah, di situ yang ada ketakutan. Nah, disinilah ujian juga untuk saya. Kalau ada orang yang perlu ditolong, saya diem saja, aku takut juga. Nanti ada pertanggungan jawab. Ya, ini dulu rumahnya gubernur. Bapak saya pojok situ rumahnya bambu. Gubernur rumah ini diserahkan Armet pengawasannya. Nah, Armet nunjuk rumah terdekat Bapak. Itu dititipin kunci. Kalau keluarga gubernur ke sini itu nggak jauh-jauh ke Armet. Itu ya nggak dibayar, cuman waktunya Armet bagi beras tentara itu kita dikasih 25 kilo. Nah, saya kalau hujan mesti ke sini, talang itu tak kasih selang, tak masukkan rumah. Ya wis anak seusia itu ya sampai kecah, sampai ngepel gitu. Jadi kasarnya saya dulu buruh ngepel di rumahnya gubernur. Saya ambil Gusti Allah tikan aku. Masya Allah. Itu kan fantastis ya, fantastis. Bukan untuk riak, tapi renungan ini loh. Kan berarti Allah punya maksud ini. Nah, kalau kita nggak bisa nafsirkan yang positif ya, lain besok takon itu. Iya kan. Akhirnya makanya adik-adik, ibu juga terus disirami adik-adik. Kalau kita sudah bergantung pada Allah, sudahlah, tidak akan ada sulitnya hidup. Tapi syarat ikhtiar ya tetap khususnya kepala keluarga ya yang sudah punya hak dan kewajiban. Sehingga apa yang saya ceritakan itu berharap ada renungan, terutama anak-anak muda ini. Jangan pesimis, optimis. Apalagi kalian sudah nemukan penciptamu yang benar. Kalian sudah nemukan Tuhanmu yang benar. Karena ya di negara Pancasila ini Tuhannya macam-macam kan. Tapi orang mesti akan sing bener Tuhan ini yang mana kan gitu ya. Kalian ditunjukkan, subhanallah, kalian ditunjukkan. Ya kita tidak mencela agama lain, tapi
Allah berikan hati, berikan cerdas, ini kan berpikir, iya kan? Ya, kalau zaman Nabi patung-patung itu ya suruh nguji kan, ya coba aja. Kalau ada yang satu nakal, itu patung yang paling besar itu suruh pukul itu. kan gitu waktu itu. Kamu jelas itu batu kok disuruh mukul, lah iya batu kok sembah-sembah. Ini kan akhirnya kecerdasan manusia sampai turunnya hidayah. Nah, turunnya hidayah pada keluarga ini, Masya Allah, mudah-mudahan mampu segera mengejar yang dulu belum pernah dipelajari, pelajari. Mau duhuran dulu, monggo silakan. Ada di musola sana. Saya tak mandi dulu ya. Atau ke masjid. Ini dilepas saya. Oke, Lepas ya. siap. Saya. Matur nuwun. Ya. Atau kita ke masjid atau teng pundi econya? Saya ada di musola depan, mau ke masjid silakan, atau di masjid nanti tak susul terus dekat sama masjid lokasinya. Nggih, Pun. Ya. Kalau gitu ke masjid. Gitu ya. Oke.